Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 27 September 2022. Jangan ada pembalasan terhadap kejahatan. Bacaan liturgi hari ini diambil Ayub 3 ayat 1 sampai dengan 3, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai dengan 17 dan ayat 20 sampai dengan 23, serta Injil Lukas 9 ayat 51 sampai dengan 56. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, pernahkah saudara ditolak baik di rumah, di kantor, di pekerjaan, sekolah, atau mungkin juga di dalam pelayanan saudara? Bagaimana sikap kita, sikap saudara saat menghadapi penolakan-penolakan ini? Dalam Injil hari ini yang kita baca dan renungkan saudara, kita lihat bagaimana utusan Tuhan Yesus mendapat penolakan dari orang-orang Samaria. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Lukas 9 ayat 53. Mengapa orang Samaria tidak menerima kedatangan beberapa utusan Yesus yang melewati desa mereka, saudara? Hal ini terjadi mungkin karena pembalasan orang-orang Samaria terhadap perbuatan orang-orang Yahudi yang merendahkan orang Samaria. Orang Yahudi mengklaim diri mereka adalah bangsa pilihan Allah, sehingga sikap mereka amat merendahkan bangsa lain yang mereka anggap sebagai bangsa kafir. Kita pun saudara-saudara sering bersikap seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, di mana menganggap diri kita atau kelompok kita yang benar. Kita selalu menjelek-jelekan orang lain, merendahkan, bahkan juga mengkafirkan, mengharamkan orang lain. Perilaku balas-membalas pun menjadi suatu kebiasaan yang sering kali dilakukan kita, saudara. Apakah itu membalas kebaikan atau membalas perbuatan orang lain yang merugikan, termasuk dalam hal terjadi penolakan. Inilah sikap kedua murid Yesus. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit dan membinasakan mereka?" Lukas 9 ayat 54. Tetapi Yesus berbeda, saudara. Dia mengedepankan kasih daripada membalas dengan kejahatan. Nah, bagaimana dengan kita saat ini, saudara? Masih adakah kasih dalam diri kita? Bagaimana kita meresponi kejahatan orang lain terhadap diri kita? Perenungan hari ini, Yesus mau menegaskan kepada kita semua, setiap dari kita untuk dapat menguasai diri kita, saudara, dapat mengendalikan diri kita. Kita harus bisa mengendalikan diri dan mengedepankan kasih. Nasihat Yesus, "Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu." Matius 5 ayat 39. Kita harus dapat mengendalikan diri kita, saudara. Jangan sampai ada sakit hati lalu timbul amarah. Paulus menasihati kita, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21. Kita jangan menuntut pembalasan yang dapat mendatangkan murka Allah, saudara. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Roma 12 ayat 19. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau memiliki hati yang kelemahan lembut dan penuh kasih, sehingga kita bisa mengendalikan diri kita dan tak mudah sakit hati, serta penuh amarah untuk membalas kejahatan. Kasih Yesus yang lemah lembut senantiasa bersama kita, sehingga kita pun mampu memiliki kasih yang penuh kelembutan kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.